kali ini saya akan membahas mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia ini pada umumnya masih menganut budaya patriarki yang sangat kental. Di belahan dunia lain manapun demikian sebenarnya, di mana laki-laki itu lebih diprioritaskan dibandingkan perempuan. Walaupun kasus ketidaksetaraan gender di tengah masyarakat ini sudah tidak se-ekstrim di masa lalu, namun ada saja beberapa kasus diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah terekspos oleh media. Perempuan itu berhak diperlakukan adil dan sama di ruang publik, mulai dari hal paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Intinya di sini adalah tidak adanya penindasan bagi kaum perempuan untuk semua hal. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah posisi di tengah-tengah masyarakat antara laki-laki dan perempuan itu tidak disubordinasi oleh laki-laki. Walaupun masih ada beberapa kasus di mana posisi perempuan itu tidak diperhitungkan sama sekali atau tidak terlalu penting di dalam sebuah masyarakat. Misalnya sebagai contoh, ketika di dalam suatu rapat desa, perempuan itu tidak mendapat andil atau tidak mendapatkan bagian memberikan suaranya untuk menghasilkan sebuah keputusan di tengah-tengah desa. Harusnya perempuan tetap memiliki posisi penting di masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan, karena keputusan yang diambil itu akan diperlakukan untuk perempuan dan laki-laki, dan harusnya perempuan pun wajib mengambil keputusan atau memberikan suaranya untuk sebuah kebijakan yang akan diberlakukan di dalam sebuah desa. Yang kedua adalah mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Kalau zaman dulu di sekitar abad 18 atau sebelumnya, perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, atau bahkan ada beberapa yang tidak memperbolehkan perempuan mengenyam pendidikan formal. Zaman dulu itu perempuan seringkali dianjurkan untuk lebih baik cepat menikah dibandingkan bersekolah. Dan ternyata fakta ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang memiliki pendidikan yang rendah. Harusnya pada saat sekarang ini perempuan memiliki akses yang sama untuk bersekolah setinggi mungkin. Sebagai contoh, banyak sekali artis-artis yang mengenyam pendidikan atau menempuh pendidikannya itu sampai S1, S2, S3 tanpa melihat dia gender laki-laki ataupun perempuan. Mereka memiliki hak yang sama. Kemudian yang ketiga adalah tidak diperlakukan secara kasar. Nah, perempuan ini masih sering menjadi objek bukan subjek oleh laki-laki yang melakukan kekerasan. Hal ini tuh bisa terjadi di mana saja, di lingkup rumah tangga ataupun dalam sebuah hubungan berpacaran. Bahkan dalam kasus pelecehan seksual pun sering dilakukan kekerasan fisik terhadap perempuan. Tentu ini merupakan suatu pelanggaran hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama. Perempuan dan laki-laki harusnya tetap memiliki kesetaraan, keadilan satu antara yang lain, dan tidak diperlakukan secara kasar adalah wujud kesetaraan gender maupun kesetaraan dalam seksual. Yang keempat, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Di dalam dunia pekerjaan terkadang masih kerap kita temui diskriminasi bagi seorang perempuan, mulai dari jam kerja sampai gaji. Bahkan dalam sebuah pendaftaran di suatu pekerjaan pun perempuan kerap dikategorikan untuk bidang tertentu. Misalnya, harus terlihat menarik, cantik, berbadan tinggi, langsing, sampai berwarna kulit tertentu. Nah, untuk meraih kesetaraan gender di dunia pekerjaan, pemimpin perusahaan harus mengerti juga seksualitas pada manusia.
Sebagai contoh misalnya, perempuan yang sedang hamil itu harusnya diberikan toleransi jam kerja atau cuti selama beberapa waktu sampai kondisinya benar-benar memungkinkan untuk kembali melakukan pekerjaannya. Bukan malah memberikan alasan jika diberi waktu cuti akan mengganggu produktivitas perusahaan tersebut. Yang kelima, mendapatkan ruang untuk berpolitik. Perempuan masa kini itu sudah menempati posisi di bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Hal ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah sadar akan kesetaraan gender. Namun, mungkin saja posisi pejabat perempuan untuk andil dalam membuat sebuah kebijakan masih dirasa sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, perempuan juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi bahkan negara. Sebagai contoh, kita memiliki banyak sekali perempuan-perempuan luar biasa yang memimpin negara kita ini. Sebagai contoh, kita punya Menteri Keuangan terbaik Ibu Sri Mulyani. Waktu itu kita punya Menteri Kelautan Ibu Puji Astuti yang sangat-sangat kompeten di bidang media. Ini menunjukkan bahwa perempuan pun bisa setara dengan laki-laki dalam hal mengambil kebijakan, dalam hal memimpin sebuah organisasi. Dan yang terakhir, memiliki hak kepemilikan yang sama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama. Di Indonesia, hukum perdata menetapkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses untuk ke bank dan pengkreditan. Sebuah keputusan ini dibuat untuk keadilan dan menghindari tidak diuntungkannya perempuan atas dominasi laki-laki yang memanfaatkan kelemahan hukum yang ada. Persoalan kesetaraan gender di masyarakat kita ini harus tetap diberi penerangan dan edukasi agar tidak ada lagi bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dan ini menegaskan bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, setara di setiap segi kehidupan. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih.